Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Namun yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Anak-anak, coba kalian amati gerakan pada manusia dan singa tersebut. Manusia dan singa tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Organ gerak hewan dan manusia berguna untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Dari tayangan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Anak-anak, tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot melakukan kerjasama agar hewan dan manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah kalian sudah paham? Mari kita lanjutkan lebih jauh lagi. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata, atau bisa juga disebut dengan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, ular, dan lain sebagainya. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita amati hewan vertebrata berikut ini. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun, cara gerak kedua hewan tersebut berbeda.
Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal inilah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Kemudian, perhatikan hewan berikut ini. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayap sehingga dapat terbang di udara. Ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Ikan juga memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ular merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menggunakan otot perut. Nah, anak-anak, sekarang kita pelajari alat gerak hewan avertebrata. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang berruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu, hewan avertebrata yang bergerak dengan sayapnya antara lain lalat, nyamuk, dan lebah. Sistem gerak pada cacing berupa otot-otot yang terdapat dalam tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot itulah yang membantu pergerakan cacing tanah, bahkan hingga dapat menembus tanah. Siput dan bekicot merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang organ gerak hewan. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari organ gerak hewan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.